wabti'adah birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita berada di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Khairu ayyamid dunya, sebaik-baiknya hari dunia. Selama 1 tahun kita melalui banyak hari, kita melalui banyak bulan. Selama 1 tahun ada 12 bulan. Namun dari sekian hari demi hari yang kita lalui, yang paling baik itu adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan itu kita rasakan pada hari ini. Kita berada di tanggal 4 bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menganjurkan kepada kita semuanya untuk memperbanyak zikir. Khairu ayyamid dunya, karena ini sebaik-baiknya hari dunia. Allah dalam Al-Qur'an berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Hendaknya mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang sudah diketahui. Dan para mufassir mengatakan ayyam ma'lumat, hari-hari yang sudah diketahui, al-asrul awal min Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan di dalam Al-Qur'an ada 2 ibarah, ada 2 ungkapan terkait dengan hari ini. Jadi ada ayyam ma'lumat, ada ayyam ma'dudat. Ayyam ma'lumat ini hari-hari yang sudah diketahui, itu yang dimaksud adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sementara ayyam ma'dudat, bilangan-bilangan hari, itu dimaksud oleh sebagian mufassir ayyamut tasyrik, hari 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah ya. 11, 12, 13 itu ayyam ma'dudat. Makanya kalau ayyam ma'lumat dan ayyam ma'dudat itu jumlahnya tidak banyak. Seperti bulan suci Ramadan itu menggunakan ayyam ma'dudat, bilangan-bilangan tertentu, hari-hari tertentu. Itulah kenapa di saat kita menunaikan ibadah puasa Ramadan, meskipun 1 bulan terasa amat sangat singkat dan pendek sekali. Apalagi 10 pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk memperbanyak zikir. Entah itu istighfar, tasbih. Namun zikir yang dianjurkan yaitu takbir. Takbiran, Mbak. Jadi takbiran bukan di saat Idul Adha saja, melainkan dianjurkan di bulan Dzulhijjah 2 takbir bentuknya. Yang pertama takbir mutlak dan yang kedua takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak dimulainya mulai dari 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah, sampai ayyamut tasyrik. Sementara muqayyad mulai dari subuh Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah sampai 13 bulan Dzulhijjah. Itu muqayyad. Arti muqayyad itu terikat dengan sholat 5 waktu. Kita hanya takbirnya setelah selesai sholat takbir. Selesai sholat takbir. Itu muqayyad. Sementara kalau mutlak, boleh kita melakukannya di saat selesai sholat, ataupun sedang rebahan, atau di kantor, atau di jalan, di mobil, berdiri, berbaring, dalam kondisi apapun, dimanapun kita, maka hendaknya bertakbir. Itulah yang dianjurkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ma min ayyam, tidak ada hari-hari al-amalu sholihu fihinna ahabbu ilallah, di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah, min hadil ayyam al-ashr, daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Fa'akthiru fihinna, maka perbanyaklah di dalam 10 pertama bulan Dzulhijjah minat takbir wat tahlil wat tahmid. Perbanyaklah takbir, perbanyaklah tahlil, perbanyaklah tahmid. Ya kalau digabung takbir, Pak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita sudah bertakbir mulai dari awal Dzulhijjah, itu anjurannya. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, ma ahalla muhillun qattu illa busyir. Tidaklah seseorang mengucapkan tahlil kecuali diberikan kabar gembira. Wa ma kabbara mukabbirun qattu illa busyir.
tidaklah seseorang bertakbir melainkan dia mendapatkan kabar gembira. Qila bil jannah, lalu kemudian Rasulullah ditanya, kabar gembiranya apa wahai Rasul? Apakah dengan surga? Na'am bil jannah. Diberi kabarnya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Besar pahalanya orang bertakbir ini ya. Ya umumnya kita tidak mengetahui takbir itu dimulainya dari awal Dzulhijjah. Ya, kebanyakan kita mengetahui takbir itu pada saat Idul Adha, malam menjelang Idul Adha atau malam menjelang Idul Fitri. Padahal di 10 pertama bulan Dzulhijjah takbir itu ada dua, ada mutlak dan ada muqayyad. Dan ini tidak banyak diketahui syiar tersebut di kalangan masyarakat kita. Para sahabat seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, mereka melakukan takbir di saat hendak pergi ke pasar. Lalu kemudian orang-orang di belakangnya mengikuti hal yang serupa. Mereka juga ikut bersama-sama takbir dengan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Maka dari itu kita selain dianjurkan oleh Allah berzikir mengingat kepada Allah di hari-hari yang sudah diketahui 10 pertama bulan Dzulhijjah dan ayam ma'dudat, ayam tasyrik, dan di antara zikir yang paling amat sangat dianjurkan yaitu takbir. Ya takbir. Terutama di Arafah. Arafah ada sendiri zikirnya. Khusus di hari Arafah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita khairud doa Arafah. Sebaik-baiknya doa Arafah. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun, dan sebaik-baiknya zikir wirid yang kami baca beserta para nabi-nabi sebelum-sebelumnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu wiritan, zikiran, doa yang dibaca oleh Rasul beserta para nabi-nabi sebelumnya setiap memasuki hari Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Itu zikir ya. Zikir, takbir, kita gemakan takbir untuk diri kita sendiri ya, atau kita bersama-sama dengan keluarga kita di rumah, kita wiridan, kita takbiran. Khususnya di 9 Arafah atau di tanggal 9 bulan Dzulhijjah kita berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari itu sebaik-baiknya doa. Dan di wiridan zikir yang dianjurkan oleh Rasul, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini Allah kembali mengingatkan kepada kita sejarah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Musa untuk memberikannya kitab Taurat, dan Allah janji 30 malam. Namun setelah itu Allah sempurnakan menjadi 40 malam. Dan semua hari-hari tersebut sudah kita lalui dan masih sedang kita lalui sekarang ini. Apa yang wa'adana Musa 30 laila. Aku telah berjanji kepada Musa untuk memberikannya kitab Taurat 30 malam. Dan para mufassirun berpendapat yang dimaksud 30 malam 10 pertama bulan Dzulqa'dah. 30 hari bulan Dzulqa'dah. Kemudian Allah fatmamnaha bi'ashrin, lalu aku sempurnakan 30 malam itu dengan 10 berikutnya, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Summa atmamnaha summa tamma miqatu rabbi, kemudian genaplah janji Allah kepada Nabi Musa alaihissalam menjadi 40 lailah, 40 malam. Jadi ini hari yang istimewa sekali ya, sampai digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai janjinya kepada Nabi Musa untuk memberikannya Taurat dan berkomunikasi langsung tanpa ada hijab penghalang antara Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Belum lagi Allah berjanji menggunakan 10 malam ini, Pak. 10 pertama bulan Dzulhijjah. Di surat Al-Fajr, walayalin ashr, wal fajr walayalin ashr. Dan demi fajar, walayalin ashr, dan demi 10 pertama bulan Dzulhijjah. Allah berjanji, Allah bersumpah menggunakan malam tersebut. Masya Allah.
Dan Allah juga bersumpah dengan hari Arafah, wa syahidin wa mashhud, wa syahidin dan demi yang bersaksi, wa mashhudin dan demi yang disaksikan. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan syahid al-yaumul jum'ah, hari Jumat itu syahid. Sementara yang masyhud yang disaksikan oleh Ibnu Abbas diartikan yaumu Arafah, hari Arafah, hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Jadi bukan hal yang biasa, sampai-sampai ada dalam riwayat itu Pak ya, disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, ja'a rajulun minal yahud ila Umar, datang seseorang dari kalangan Yahudi kepada Sayyidina Umar. Lalu kemudian dia berkata, ya, seorang Yahudi ini berkata, ya Umar, ayatun fi kitabillah taqra'unaha. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang kamu tidak henti-hentinya membacanya. Lau alaina nazlat, ya, kalau saja ayat tersebut turun kepada kami ma'syarul Yahud, orang-orang Yahudi, la takhadna dzalikal yaumi 'idan. Niscaya kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut itu sebagai hari raya. Ayat apa Pak kira-kira yang turun pada saat itu? Ayat ikmaluddin, menyempurnakan agama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, itu turun pada saat hari Arafah. Makanya orang-orang Yahudi, lau alaina nazalat latakhadna dzalikal yaumi 'idan. Apabila ayat tersebut turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya hari turunnya ayat itu kami akan jadikan hari raya. Ya, itu hari Arafah. Belum lagi puasa di hari Arafah. Ya, puasa hari Arafah juga yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, menghapus 1 tahun dosa yang lalu dan 1 tahun dosa yang akan. Yang jelas catatannya as-saghair di sini, dosa-dosa kecil yang kita kerjakan. Sehingga hari Arafah khususnya aghyadu yaumin ila syaitan. Hari yang paling amat sangat dibenci oleh setan itu hari Arafah. Ya, tidak ada hari selama 1 tahun yang paling dibenci oleh setan itu kecuali hari Arafah. Fihi, ya, pada hari Arafah yura, setan terlihat asgor, sangat kecil, adkhar, sangat hina, ya, bahkan aghyad, sangat marah. Dan disebutkan dalam hadisnya, litanazzuli rahmatillah, karena pada saat hari Arafah turunnya rahmat Allah begitu amat sangat luar biasa banyaknya. Dan selain turunnya rahmat Allah pada hari Arafah, ya, Allah mengampuni adzunubul idzam. Allah mengampuni dosa-dosa yang begitu amat sangat banyak yang kita kerjakan. Diampuni Pak dosanya. Terutama kita menunaikan ibadah puasa Arafah, Masya Allah. Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Namun syaratnya kita mengharapkan pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan oleh Rasulullah akan keutamaan hari Arafah, yaumul idki minan nar, hari dibebaskannya banyak sekali hamba-hamba Allah dari api neraka. Ma min yaumin aktsaru ayyutiqallahu fihi min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah banyak sekali membebaskan hamba-hambanya daripada siksa api neraka daripada hari Arafah. Jadi hari Arafah ini selain doa di situ mustajab, ya, selain juga kita sebaik-baiknya doa di hari Arafah, zikir pun juga demikian sama, dan dosa-dosa kita juga diampuni. Setan marah sekali setan. Ini semuanya berada di 10 pertama bulan Dzulhijjah, Pak. Semuanya ada di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan juga beberapa riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah, termasuk di dalamnya hari Arafah. Al-ayyamul lati, ya, hari al-amalus shalihu fihin ahabbu ilallah. Amalan di mana pada saat 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada jihad. Ya kan, pada saat itu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, "Ma min ayyam", tidak ada hari-hari,
Al-amalu shalihu fihin ahabbu ilallah. Amal soleh lebih baik di sisi Allah dan lebih dicintai dan lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat pun tanya, walal jihadu ya Rasulullah, sekalipun itu jihad wahai Rasul, walal jihadu fi sabilillah, sekalipun itu jihad, tidak bisa mengalahkan, tidak bisa mengungguli keutamaan besarnya pahala amal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jihad loh Pak, taruhannya nyawa, taruhannya harta, ya, pengorbanannya istri, anak, negara dan seterusnya. Itu pun tidak bisa dan tidak mampu mengalahkan amal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini hadisnya sahih. Ya, walal jihadu fi sabilillah, sekalipun itu jihad di jalan Allah tidak bisa mengalahkan amalan soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Illa man kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya, dengan hartanya, walam yarji bidzalika bi syai'in, namun dia tidak kembali sedikit pun membawa harta maupun nyawa, syahid ya, barulah bisa mengungguli, bisa mengalahkan amal soleh di 10 pertama bulan ini. Masya Allah. Makanya eman sekali ya, eman sekali jika 10 pertama bulan Dzulhijjah ini kita biarkan tanpa ada amalan soleh di dalamnya, kita biarkan tanpa adanya ibadah yang banyak kepada Allah. Sehingga para ulama pun juga seperti Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan la tudfi'u syurujakum fi layalil ashri min Dzulhijjah, awal min Dzulhijjah. Janganlah kalian padamkan lampu-lampu rumah kalian di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Disuruh ibadah. Sampai disebutkan dalam riwayat ma yakadu yakdir alaih, hampir saja dia tidak lagi mampu beribadah kepada Allah pada saat 10 pertama bulan Dzulhijjah, karena sudah pol-polan beneran ibadahnya. Bahkan seperti Ibnu Asyakir, beliau mengatakan kana ya'takifu fi Ramadan wa ya'takifu fi ashril awal min Dzulhijjah. Iktikafnya bukan di 10 terakhir Ramadan saja, melainkan dia juga iktikaf di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Dan Allah bersumpah dengan malamnya kan, walayalin asyr, dan demi malam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga ulama merekomendasi diantaranya dengan iktikaf, qiyamul lail. Qiyamul lail itu sholat tahajud, tilawatil Quran, ya, wirid, dzikir, minimalnya lah Pak, Bu. Minimal ya kita setelah sholat subuh gak pulang ke rumah, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ya di Masjid Al-Ikhwan, di beberapa masjid yang lainnya. Mereka setelah subuh berdiam diri di masjid sampai tulu, kemudian sholat 2 rakaat. Itu anjurannya. Minimal di 10 pertama kita usahakan amalan tersebut kita kerjakan. Amalan tersebut kita kerjakan. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam riwayat lam yakun yada'un nabi siyama Ashura wa siyama tis'in min Dzulhijjah, dan juga wa salasati ayyam min kulli syahr. Belum pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan 3 hal. Yang pertama puasa Ashura 10 Muharram, dan yang kedua puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, dan puasa 3 hari di setiap bulannya, ya, Ayyamul Bait. Ini belum pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh istrinya Hafsah. Ini anjurannya, anjuran puasa di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ustaz, kok 10 pertama, bukannya hari ke-10 itu Idul Adha, haram kita berpuasa? Ada yang mengartikan kenapa kok 10 pertama? Karena pada saat Idul Adha, kita dianjurkan, disunnahkan untuk tidak makan sampai selesai sholat Idul Adha. Tidak boleh makan. Ya, dari sholat subuh sampai kita selesai menunaikan sholat Idul Adha, barulah setelah itu sunnah makan. Kalau Idul Fitri sebaliknya, sebelum sholat Idul Fitri kita dianjurkan makan dulu, baru setelah itu sholat. Kalau Idul Adha kita tahan dulu, puasa dulu sampai Idul Adha sudah kita laksanakan 2 rakaat itu.
Jadi sangat luar biasa keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Terutama bagi lighairil hajj, ya, bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji, maka salah satu dianjurkannya untuk berpuasa di hari Arafah dan juga al-udhiyah, berkurban. Karena puasa hari Arafah dan berkurban bagi orang yang haji tidak dianjurkan. Tidak boleh orang yang sedang menunaikan ibadah haji berpuasa Arafah, enggak boleh. Karena ada yang lebih wajib. Dan dalam Islam itu aulawiyatul wajib minas sunnah, mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Puasa Arafah sunnah, wukuf di Arafah itu hukumnya wajib. Bahkan kesahihan atau sah haji atau tidaknya itu bergantung al-wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Ya, sekalipun dia tawaf, sekalipun dia jumroh, kalau gak wukuf di Arafah gak bakalan pernah sah hajinya itu. Itulah kenapa sekarang itu ya selektif banget ya. Mau masuk ya di tahun-tahun sebelumnya, mau masuk ke Arafah saja itu sangat selektif saja. Karena seseorang yang menginjakkan kaki pada saat hari Arafah itu sudah dianggap haji, Pak. Ya, itu sudah dianggap haji. Dan teman-teman itu ingin ya, menginjakkan kakinya saja di Arafah itu sudah haji. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam riwayat itu mubahatu ahli Arafat ila sama. Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah ya, ila ahli sama, kepada penduduk-penduduk langit, kepada para malaikat-malaikatnya. Tuh lihat kata Allah. Unzuru ila ibadi. Coba kamu lihat wahai para malaikat kepada hamba-hambaku. Ja'uni syu'san gubara. Mereka datang kepadaku dalam keadaan lusuh dan dalam keadaan penuh dengan debu. Di saat wukuf di Arafah ini dibangga-banggakan. Padahal kita tahu orang yang sedang menggunakan pakaian ihram, Masya Allah, mereka tidak boleh memakai at-tatayyub, wangi-wangian. Mereka tidak boleh menggunakan sabun. Mereka juga tidak boleh memakai sampo. Mereka juga tidak boleh memakai yang berjahit. Masya Allah, ya gak boleh itu. Bau keringatnya luar biasa. Debunya pun juga demikian sama. Tetapi Allah apresiasi semua yang kita anggap jorok, semua yang kita anggap jijik, bau, tetapi di sisi Allah diberikan apresiasi karena itu semuanya lahir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahir karena kita ibadah. Dan semua yang lahir kullu ma nasa'an ibadatillah, semua yang lahir dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bernilai pahala di sisi Allah. Seperti bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih harum daripada minyak kasturi kelak di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Darah yang keluar dari jasad para mujahidin itu pun nanti akan bersaksi di hadapan Allah di hari kiamat, sehingga mereka tidak boleh dikafani, dimandikan, bahkan disolati pun enggak boleh. Karena mereka masuk ilal jannah bighairi hisab, ke surga tanpa hisab. Jadi itu beberapa keutamaan, keistimewaan 10 pertama bulan Dzulhijjah, dan kita pun bersyukur Bapak Ibu sekalian, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati ya 10 pertama khairu ayyamid dunya, sebaik-baiknya hari dunia. Ya, tidak ada yang lebih baik hari dibandingkan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Fa'akthiru fihi minat takbir, perbanyaklah takbir, ya, perbanyaklah tahlil, perbanyaklah tahmid, perbanyaklah ibadah kepada Allah, tilawatil Quran, ya, kemudian juga qiyamul lailnya diperbanyak, amal soleh, sedekahnya, itu semuanya kita lakukan sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir al-udhiyah, berkurban. Ya, berkurban ini juga ma min yaumin ahabu ilallah. Gimana di dalam ma amila ibnu adam min amalin yauman nahri ahabu ilallah min ihraqatid dam. Tidaklah seseorang melakukan suatu amalan ibadah yang paling amat sangat dicintai oleh Allah pada saat Idul Adha daripada berkurban. Jadi kalau sudah Idul Adha, kalau sekarang kan anjurannya takbir nih, disuruh perbanyak takbir karena yang paling diutamakan amalan tersebut. Nanti di hari Arafah ada amalan yang diutamakan, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian juga puasa hari Arafah, itu amalan yang paling diutamakan. Di hari H yang paling utama ya hiraqatud dam, berkurban. Ya, berkurban itu
Sesungguhnya kelak hewan yang kita kurbankan akan datang dengan tanduknya, dengan bulunya, ya dengan kukunya, dan sesungguhnya hewan kurban tersebut sudah sampai dulu pahalanya di sisi Allah sebelum mengalirkan darahnya ke tanah. Maka beruntunglah seseorang yang Allah berikan kesempatan dan kemampuan untuk berkurban. Sampai Rasulullah, man kanat lahu sa'atun fi malih, seseorang yang memiliki kelapangan rezeki walam yudhi, namun tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan pernah dia salat, maka jangan pernah dia mendekati tempat salat kami. Dan juga disebutkan bagi orang yang berkurban, idza dakhalatil ashrul awwal min dzulhijjah, apabila sudah memasuki 10 pertama bulan Dzulhijjah, sementara ada seseorang yang ingin berkurban, fala yamussannah, maka janganlah dia menyentuh atau janganlah dia memotong kukunya, bulunya, dan juga rambutnya, ya nggak boleh, larang. Meskipun terdapat perbedaan di kalangan ulama, kalau Syafi'i dan Maliki hukumnya makruh, kalau Hambali hukumnya haram. Orang yang hendak berkurban lalu kemudian dengan sengaja dia memotong rambut, kuku, dan bulunya, haram menurut Imam Hambali. Tetapi menurut Imam Hanafi hukumnya mubah, gak apa-apa, karena memotong ataupun tidak itu bukan amalan yang disunnahkan ataupun yang diharamkan, boleh saja menurut Hanafi. Itu beberapa pendapat dari kalangan ulama. Dan bagi orang yang berkurban, Bapak Ibu, pahalanya besar. Bikulli sya'ratin hasanah, bikulli sya'ratin hasanah, setiap bulunya satu kebaikan. Bikulli suf hasanah, bahkan suf itu bulu yang kecil-kecil ada di tubuh hewan kurban, satu kebaikan. Ya, maka jangan sia-siakan yang Allah telah berikan kemampuan untuk berkurban, sisihkan sebagiannya untuk berkurban. Ya, satu kurban cukup untuk satu keluarga. Kalau ingin berkurban semua keluarganya, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Tinggal konfirmasi saja ke Mas Yusuf, insya Allah akan didata. Baik, demikian insya Allah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, kami persilahkan. Ya, Jadi iblis itu sebenarnya simbolnya. Jadi perjalanan Nabi Ibrahim bersama dengan keluarganya hampir semuanya itu menjadi syiar dalam menunaikan ibadah haji. Seperti sa'i, itu perjalanan siapa Pak? Hajar. Di saat itu beliau mencari air untuk putranya Ismail. Lalu kemudian juga yang melempar jumroh, itu perjalanan keluarga Ibrahim dengan Ismail. Di saat Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail, maka di pertengahan jalan cukup banyak rintangan, cukup banyak ujiannya, ternyata diganggu oleh setan. Namun saat Nabi Ibrahim setiap kali bertemu dengan setan, maka dia mengambil batu dan seraya mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Bahkan ada sebagian ulama, kalau misalnya ada jin menampakkan wujudnya kepada kita, maka kita pun juga melakukan hal yang serupa dilakukan oleh Ibrahim.
Kita ambil apapun yang kita miliki, ono sandal wis kawan. Ono apa ae, Pak, ya. Ambil, lempar ke setan itu dengan mengucapkan bismillah, ya Allahu akbar. Meskipun tidak terkena kepada setan, dia akan merasakan sakitnya juga. Tapi lawan aku, berarti bapak kok cok dilempar. Bengi-bengi yo gak konfirmasi laop pisan nang dapur ngono ya. Nah, jadi seperti itu, Pak. Itu simbol. Dan itu juga diartikan oleh sebagian ulama, setiap amalan ibadah tidak akan pernah berjalan dengan mulus. Bahkan ada seorang ulama mengatakan setiap dakwah, setiap perjuangan di mana seseorang tidak menemukan rintangan, tantangan, halangan nyaman gitu, berarti perlu dipertanyakan dakwahnya. Ya, perlu dipertanyakan ibadahnya. Yang namanya surga itu sabda Rasulullah, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Surga itu dikelilingi, diliputi oleh sesuatu yang tidak nyaman. Gak nyaman, Pak. Datang ke pengajian itu gak enak. Enak leyeh-leyeh rebahan. Ya. Terus datang sholat jamaah udan-udan misalnya, berat. Ya, apalagi di 10 pertama Dzulhijjah ini ya, ujiannya tambah berat lagi karena pahalanya besar. Makanya ya, tapi kalau neraka, Pak, gampang. Ya, dikelilingi dengan sesuatu yang mudah-mudah. Jadi sekali lagi, setiap ibadah pasti ada tantangannya, pasti ada rintangannya, ada ujiannya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam itu simbol ya pengorbanan yang butuh ketulusan dan banyak rintangannya. Nggih ngoten, Mbah. Kalau seperti itu terakhir Ramadan dan 10 Dzulhijjah, kalau itu bedanya apakah di Ramadan itu malamnya saja? Malamnya adalah malam itu adalah Lailatul Qadar. Kalau Dzulhijjah ini apakah siang malam itu perlu ditegaskan? Ya, meskipun terdapat perbedaan di kalangan ulama mana yang lebih utama, di 10 pertama bulan Dzulhijjah atau 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, dan ulama menyimpulkan dari keduanya karena kedua-duanya itu sama-sama istimewa. Sama-sama afdoliyah ya, sama-sama utama gitu ya. Sehingga disimpulkan oleh para ulama kalau Ramadan itu afdolnya di waktu malam. Sementara kalau 10 pertama bulan Dzulhijjah afdolnya di waktu siang. Karena ada Arafah, puasa di siang harinya. Kalau di bulan Ramadan 10 terakhir ada Lailatul Qadar, malam Qadar. Kalau ini siang Arafah gitu ya. Jadi seperti itu. Nggih. Enten malih, Pak? Cukup napa? Nggih, Pak Edi, monggo Pak Edi. Atau ada yang monggo, Mas. Nggih, betul. Betul. Jadi pada saat penyembelihan yang paling utama dan diprioritaskan 2 saja. Meskipun uratnya ada 4, 2 yang diprioritaskan dan disepakati oleh jumhur ulama. Yang pertama al-mari ya, yang pertama urat makanan dan minuman, dan yang kedua urat nafas, urat nyawanya. 2 itu. Ya, selebihnya kalau misalnya urat yang lainnya tidak terakses ya, tidak terpotong, itu sudah dianggap sah. Namun apabila di saat kita menyembelih gitu ya, ngangkat
Nah, ngangkat kan kalau di Imam Syafi'i itu sangat ketat sekali saat penyembelihan itu ya. Gak boleh ngangkat, apalagi sapi ini ya. Ya gak boleh ngangkat saja batal itu katanya. Bisa bangkai itu ya. Nah, bisa bangkai. Makanya saat ngangkat itu segera ditempelkan lagi ke leher dan disempurnakan sembelihannya. Makanya kalau misalnya sudah disembelih masih berdiri ternyata. Masih berdiri, disembelih, berdiri, jalan, berkucuran darah, nggak apa-apa, langsung ditidurkan kembali karena itu hayatun mustaqirrah. Hewan tersebut masih hidup. Ya, jangankan itu Pak ya, kalau misalnya ada hewan ketabrak mobil ya atau motor, masih ada kembang kepis ya. Jadi perutnya itu bisa kita katakan kembang kepis nafasnya, masih ada nafasnya, atau ekornya masih gerak-gerak, atau kakinya masih getar-getar gitu, segera disembelih, itu sudah halal itu. Halal. Tetapi kalau sudah tidak lagi bergerak terus disembelih, bangkai itu sudah Pak. Nah, gak ada hayatul mustaqirah, tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Selama masih hidup ya disembelih ternyata masih jalan, itu kan masih hidup itu. Masih hayatul mustaqirah, masih hidup, maka tidurkan kembali, disembelih, sempurnakan, enggak apa-apa. Yang menurut jumhur ulama seperti itu. Yang penting ada tanda-tanda kehidupannya itu. Ya, kalau misalnya itu ya sampai mati, sampai ngasep gitu ya, insya Allah jangan khawatir. Hanya saja ya sembelihan yang tidak sempurna, namun sah-sah saja, itu berpengaruh kepada dagingnya, amis. Biasanya amis. Beberapa kan saya sudah hampir 14 tahun ya. Nyembelih saya 50 ekor kambing, 5 sapi gitu. Bareng ngono kemeng, kadang kena tipes. Gak kerasa kalau pas saat nyembelih gak kerasa. Tapi setelah itu jadi itu berdampak ke dagingnya ternyata. Kalau tidak sekali tebas, tidak tuntas, darahnya mengalir itu bau apa ya? Kalau kambing itu meskipun dikasih bumbu racik apapun tetap baunya itu amis. Makanya kenapa ada juleha, kenapa harus ya profesional supaya makanan daging yang kita konsumsi itu betul-betul nikmat. Satenya gak mampu kambing. Uduk sate kambing berarti. Oke, gitu Pak. Jadi kalau memang karena ada saat proses pelaksanaan itu mesti ada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Itu ma'fu itu termasuk yang ditoleransi. Nah, nggih, ngoten Pak. Oh, nggih monggo. Mengalir. Iya. Iya betul. Ditiriskan semua darahnya Pak ya. Iya seringkali kita temui. Saya beberapa kali datang gitu ke tempat penyembelihannya. Mana? Tempat penyembelihan. Wah itu malah ya Allah. Siji kurung satunya masih berkembang kempis gitu, siji ini langsung dieksekusi kret. Belum tuntas nafasnya, wis kakinya dilukai gitu ya, wis dikuliti ke barang itu kan tidak ya memang over capacity di situ, tempatnya kecil ya, selain juga tempatnya kecil juga banyak yang nyembelih di situ banyak. Nah, kalau saja tempatnya luas untuk yang hidup disendirikan, untuk yang dikuliti sendiri gitu kan enak ya. Tapi nyatanya seperti itu di realita. Nggih. Adab-adabnya terutama ya. Karena Rasulullah dalam hadisnya antumi tahu mautatain gitu. Engkau telah membuat hewan kurban tersebut mati 2 kali. Yang dimaksud 2 kali itu sudah kita mengasah pisau itu di depan matanya gitu ya, di depannya, terus kemudian kita menyembelihnya di depan di depan banyak hewan kurban yang lain. Pak itu kita membunuh mereka 2 kali gitu. Membunuh 2 kali.
Ngenes banget. Lek mang ngenes banget, Pak. Lek iso ngomong iya, kalau Rasulullah paham bahasa mereka ya. Seperti itu ya. Mulai dari diasah pisaunya, lalu kemudian juga ya ditutup dari hewan kurban yang lainnya dan banyak yang lainnya nggih. Nggih, ngoten. Cekap Mas ya. Pak Edi. Oh, cukup. Masih cukup. Hah? Ya nggak apa-apa. Yang penting jangan diperlihatkan kepada temannya yang lainnya. Kalau memang dalam kondisi darurat, ya sudah. Kalau darurat itu kaidahnya ad-darurah tubihul mahdzurah. Ya. Kalau dalam kondisi darurat, ya tempatnya tidak memadai, ya kalau ono sing liyane tempat itu ya sudah. Dalam kondisi darurat maka memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Dalam kondisi darurat tenanan ya, dalam kondisi darurat beneran ya. Tetapi kalau masih ada opsi yang lainnya, ya kita kerjakan opsi yang bisa memungkinkan kita kerjakan. Oke. Demikian insyaallah. Semoga hewan kurban yang sudah kita niatkan karena Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang belum mampu berkurban Allah berikan kelapangan rezekinya sehingga bisa berkurban, dan mudah-mudahan semua kita amalan ibadah, dzikir, wirid, tilawah, salat dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.